Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak. Ya, makasih banyak udah datang ya untuk keluhan kami. Pertama mau jelasin dulu kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Saya sendiri Daniel, rekan saya Fauzan. Kami akan melakukan penyuluhan dari gagal ginjal ya. Bisa dibantu dari rekan Fauzan. Boleh. Jadi apa itu? Apa tuh? Jadi ini gambar ginjal. Sebenarnya di gambar ini itu menunjukkan apa aja sih faktor risiko penyebab sama gejalanya. Nanti kita bahas lebih dalam di selanjutnya. Intinya paling biasa terjadi di usia yang udah tua, dari gambarnya terlihat, orang yang merokok, dan juga orang yang sering begadang. Itu yang paling sering terkena. Begadang ini bisa disebabkan oleh zat kafein, berarti kebiasaan minum kopi. Nah, ini juga dia memiliki gejalanya yaitu nyeri pada ginjal. Nah, ginjal itu ya intinya untuk penyaringan lah ya, dan dia itu ada di pinggang. Jadi makanya kalau misalnya ada penyakit gagal ginjal udah pasti ada nyeri di pinggang, di atas dari pinggang yang paling bawah. Jadi kalau misalnya kita sebelum memegang bokong, kita angkat dikit, nah biasanya di daerah situ terasa nyeri. Jadi ini gambar anatominya. Nah, ginjal itu dia harus keduanya, nggak bisa salah satu aja. Walaupun ginjal itu ya kalau sendiri juga bisa, tapi kalau dia cuma satu kerjanya tidak maksimal. Dia pasti akan masuk kandung kencing dulu dan air kencingnya akan dikeluarkan. Tapi sebelum itu pastinya dia akan melewati ginjal terlebih dahulu. Walaupun kecil, fungsi ginjal sangat besar. Ya, dia sebagai pembersih darah maupun sebagai pembuat hormon. Tapi yang paling penting adalah membersihkan darah, karena kita itu dialiri oleh 70% air. Yang dimaksud dengan darah itu menyebabkan kita dapat terkena banyak penyakit. Jadi dia dari sini gambarnya. Terus ginjal sebagai reproduksi. Nah, itu mengeluarkan sisa limbah dan lain-lain. Jadi ginjal ini fungsinya sangat penting. Lalu ginjal sebagai pembuat hormon. Ya, hormon ini juga banyak, ada yang membentuk darah, berfungsi metabolisme tulang, jadi untuk pertumbuhan juga bagus, sama mengatur tekanan darah. Jadi kalau orang hipertensi biasanya pasti ada disertai dengan gangguan ginjal. Ya, ini udah tadi. Nah, ini penyakit ginjal kronik. Jadi silakan. Oke. Ini ada penyakit ginjal kronik ya. Ini juga bisa dikenal juga di masyarakat adanya seperti gagal ginjal. Itu dari penyakit ginjal kronik. Nah, penyakit ginjal kronik itu merupakan keadaan di mana ginjal mengalami penurunan fungsi atau gangguan struktur dalam waktu lebih dari 3 bulan. Jadi adanya keadaan gangguan struktur atau fungsi tadi, itu tadi kan fungsinya misalnya ginjalnya udah nggak bisa kayak nyaring darah, kemudian itu juga udah berlangsung lebih dari 3 bulan, itu baru disebut namanya penyakit ginjal kronik. Kemudian ada 5 derajat dari gagal ginjal yang ditentukan berdasarkan penurunan fungsi dan atau gangguan struktur ginjal. Ini ada derajat-derajat dari gagal ginjalnya. Ini ada jumlah darah yang dapat dibersihkan. Ini bisa diceknya di dokter ya, di rumah sakit dilakukan pemeriksaan. Ini kurang dari 90 mili per menit, dan juga adanya terdapat gangguan struktur ginjal. Itu ya masih derajat 1. Kemudian ini dia derajat 2, derajat 3, derajat 4, derajat 5. Nah, misalnya rekan-rekan pernah dengar nih adanya kayak hemodialisa, HD, cuci darah. Itu dia udah di derajat 5 nih. Jadi kan ini masih bisa diobatin gitu pakai obat atau dengan modifikasi gaya hidup. Kemudian kalau udah derajat 5 nih, dia harus dicuci darah. Kemudian penurunan fungsi atau penurunan jumlah darah yang dapat dibersihkan. Gangguan struktur antaranya adalah seperti adanya batu, kista ginjal, hipertrofi prostat. Ini misalnya ada dengar-dengar di cowok nih harusnya. Adanya pembesaran dari kelenjar prostatnya nih ya, misalnya ada susah kencing, kencingnya dia nyeri gitu, sumbatan dan sebagainya. Kemudian gagal ginjal kronik, CGK, nama katanya CGK nih.
GCGK ya, atau penyakit ginjal tahap akhir adalah apabila darah yang dapat dibersihkan kurang dari 15 mili per menit. Nah ini yang udah stadium 5 tadi nih, itu dia harus dihemodialisa. Misalnya udah nggak bisa dihemodialisa nih ya, nah terakhir banget itu di transplantasi ginjal. Kemudian ada penyebab dan gejala penyakit ginjal kronik. Penyebab penyakit ginjal kronik sangat banyak ya, antara lain seperti misalnya punya penyakit kencing manis nih, diabetes mellitus yang tipe 2 tapi ya bukan yang tipe 1. Karena kalau udah tipe 1 kan dia tapi bisa sih, tapi itu kan yang nggak bisa dimodifikasi. Kalau ini yang udah dewasa nih bisa dimodifikasi dengan makannya, olahraga. Kemudian ada radang ginjal, ada tekanan darah tinggi, hipertensi, kegemukan, obesitas, kolesterol tinggi, infeksi saluran kencing, batu ginjal, sumbatan saluran kencing, asam urat, tumor, dan lain sebagainya. Kemudian gagal ginjal tadi, penyakit gagal ginjal kronik itu penyakit ginjal kronik derajat 1 dan 2 tidak menunjukkan gejala atau gejala ringan dan kadang-kadang hilang sendiri karena itu jarang pasien datang berobat awal. Nah ini dia yang perlu diperhatikan ya, karena derajat 1 dan 2 ini dia nggak nimbulin gejala. Jadi kan kalau nggak nimbulin gejala biasanya kan nggak datang ke rumah sakit gitu ya. Tapi kalau udah derajat 3 sampai 5 barulah gejalanya itu dia tampak gitu dia, seperti ada kayak nyeri pinggang, yang khasnya nyeri pinggang nih. Kemudian ada kencing darah, tapi kencingnya nggak harus darah, harus dilihat dulu nih apakah terdapat darah pada kencingnya. Walaupun darahnya nggak merah tapi bisa aja ada kencing darah atau berbusa. Kemudian ada sembab daerah muka, lemas, pucat, sakit kepala, nafsu makan menurun, sesak dan sebagainya. Nah ini ada gambaran ya, ini sakit pada bagian pinggang nih, ini khas banget nih di gagal ginjal. Kemudian ada sakit kepala, pusing, dan juga ini lemas nih, lemas. Karena lemas ini bisa disebabkan karena adanya anemia. Anemia karena penyakit kronis sudah lama, anemia bisa menyebabkan gagal ginjal. Kemudian ini bisa cara pencegahannya bisa dengan rekan tantra. Baik, untuk pencegahan dari penyakit ginjal kronik ini bisa mencegah lebih baik dari mengobati. Itu antaranya usaha yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya PGK pada pasien yang dengan risiko. Yang pertama itu minum air yang banyak sekitar 8 sampai 10 gelas sehari. Terus bagi usia di atas 60 tahun dilakukan pemeriksaan berkala secara teratur. Terus untuk pola hidup sehat, seimbangin gizi dari pola makannya, terus hindari dari rokok. Biasanya misalnya orang tua atau mbak-mbak yang merokok itu tidak baik ya Pak Bu ya, yang mas-masnya. Iya. Terus hindari juga untuk alkoholnya, dan terus aktif untuk olahraga. Dan pertama itu yang penting tuh takut pada Yang Maha Esa. Ya, Pak. Iya. Mantap. Jadi selanjutnya sekian, terima kasih. Oke, mungkin dari kami itu dari penjelasannya, mungkin dari ibu, mas, mbaknya ada yang ingin bertanya, Mbak? Tanya. Ya, Pak silakan. Iya. Siapa perkenalan dirinya? Saya nama saya Ira. Tadi kan katanya ada modifikasi ya, Ya. melalui makanan-makanan katanya. Maksudnya makanan yang seimbang. Itu kalau gagal ginjal gimana ya, Mas? Makanannya gitu. Oke. Ada yang mau nanya lagi sebelumnya? Ayo, siapa? Silakan. Saya Ibu Ida mau tanya, itu cara ngobatinnya gimana ya, Mas? Oke. Oke. Apa lagi? Ada lagi yang nanya? Saya. Oke, jadi banyak yang nanya ya. Iya. Ya. Banyak ini. Oh, Pak. Ada banyak ya. Iya, nama saya Ani, Mas. Ani. Jadi mau nanya, tadi kan salah satu gejalanya ada yang katanya anemia ya. Nah itu sebenarnya tuh dikatain anemia gimana sih? Apakah anemia sama yang kurang darah tuh sama nggak ya? Oke. Ya, gitu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau Ada lagi yang mau tanya? Kayak jadi gagal ginjal ya. Oke. Cukup dulu. Ada. Oh, udah Oh, cukup. ya? Cukup. Oke. Oke. Mungkin ada rekan ada yang ingin. Oh iya, jawab. Oke. Saya izin menjawab. Oke. Tadi pertanyaan Ibu Ira ya? Iya. Ibu Ira tadi bertanya sebenarnya pola makannya itu apa sih yang dirubah dan gimana itu bisa mempengaruhi ke orang yang sudah sakit? Yang sudah sakit atau yang akan sakit? Dua-duanya. Dua-duanya? Oke, baik. Jadi kalau untuk orang yang kita cegah faktor risikonya, contohnya tadi kan disebutkan bahwa orang dengan hipertensi itu berisiko untuk terkena
penyakit ini. Karena ada, jadi ya kita ibaratkan aja lah itu kayak saringan kecil, terus dengan apa ya, pasti kan strukturnya kecil. Kalau tekanan tinggi pasti mudah bocor dan terjadi gangguan pada strukturnya. Makanya pencetus dari itu apa, darah tinggi itu harus dihilangkan. Nah contoh makanannya seperti garam, kafein itu dikurangi. Makanya tadi sudah dibilangin juga seperti alkohol juga dikurangi dan rokok juga dikurangi karena zat-zat yang mempertinggi hipertensi itu harus dikecilkan. Lalu tadi juga dibilangin kalau yang terkena diabetes mellitus juga harus dikurangi, berarti kita harus prepare juga bahwa makanannya tidak boleh terlalu banyak karbohidrat. Kalau nanti terjadi penumpukan gula yang terlalu banyak itu mengendap di cairan dalam darah, kan terjadi peningkatan juga pada hipertensi. Ujung-ujungnya kembali lagi itu akan mengganggukan ginjal. Jadi yang dimodifikasi adalah makanannya kembali lagi ke makanan-makanan sehat yang tidak mempengaruhi fungsi tubuh, jadi berjalan secara normal. Begitu juga dengan kacang-kacangan atau mungkin pisang, itu juga bisa mempengaruhi terbentuknya batu. Tuh, mungkin itu kalau untuk modifikasi makanannya. Oke. Selanjutnya Ibu siapa? Bu Ida. Hidayani. Oh Ibu Hidayani. Baik, Ibu Hidayani tadi pertanyaannya apa Ibu? Obatinnya gimana ya? Untuk ngobatinnya tentunya ini kan sudah terkena kerusakan, sudah pasti tidak bisa kembali seperti normal. Kalau sudah terkena penyakitnya, apalagi tadi sudah dikatakan bahwa biasanya orang datang sudah parah karena baru terasa pada derajat 3 atau derajat 5. Biasanya harus terapi suportif, jadi kita ke rumah sakit terus, lakukan pengecekan berulang, lalu dikontrol. Itu yang terbaik untuk pasien yang sudah terkena. Tapi kalau memang sudah parah, biasanya tadi dilakukan tindakan transplantasi ginjal karena sudah disebutkan bahwa ginjal itu walaupun dia ada 2 tidak bisa bekerja sendiri. Itu untuk jawabannya Ibu. Oke. Ya, Ibu. Kemudian Nah. Ibu Ani. Ibu siapa? Ani. Oh Ibu Ani, baik. Untuk Ibu Ani tadi pertanyaannya anemia sama kurangan darah sama? Iya, sama atau enggak? Oh sama atau enggak? Sama Ibu, itu cuma pembedaan dari simptom apa sinonim bahasa kata aja. Oh, gitu. Itu dia. Gimana, ada yang mau tanya lagi? Udah kayaknya Mas. Cukup ya, cukup ya. Cukup ya? Oke. Silakan Bapak moderator. Oke, udah cukup ya. Jadi intinya kan misalnya cara mencegahnya bisa makanan yang faktor risikonya Bu ya, kata tadi kan hipertensi, dia itu diobatin dulu nih biar dia nggak makin parah nih dari gagal ginjal ya. Kemudian mungkin udah cukup dari kami. Terima kasih banyak udah datang. Jika ada yang ingin tanya lagi nanti mungkin bisa nanya ya lewat WA atau bisa nanti kan nanya ya bisa. Kontaknya ya Mas. Kontaknya tadi Iya, bisa. bisa. Kontaknya di Nanti bawah ya. ya Mas. Iya, jangan lupa. Iya. Kalau Oke. Instagram boleh DM. Oh, saya Ya. nggak punya Instagram ya Mas. Iya. Oke, kami bertiga izin pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.